Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten yang ternyata diam-diam kembali diakumulasi Bapak Loh Keng Hong. Dan secara teknikal saat ini juga mulai bergerak uptrend. Bagaimana potensi sampai uptrend ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru yang diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu 1 atau 3 berita dengan judul Senyap Loh Keng Hong serap 1,4 juta saham GJTL. Ya, kita baca sekilas dari pemberitaan ini, Bapak Loh Keng Hong tercatat kembali membeli nyaris sebanyak 1,4 juta lembar pada hari Rabu tanggal 25 Februari kemarin. Jadi Bapak Loh Keng Hong salah satu pemegang 5% saham GJTL. Dan jika teman-teman perhatikan, Bapak Loh Keng Hong sudah sering terus mengakumulasi saham GJTL ini. Nah, sekarang kita lihat dulu secara teknikal. Secara teknikal, jika kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini, dari awal Februari, GJTL mulai membaik. Jadi bisa kita lihat di sini, pada tanggal 29 Januari sempat turun dalam, di bawah harga 1000, tapi setelah itu mulai bangkit. Mulai masuk Februari, GJTL mulai naik kembali di atas garis EMA 150. Saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan mulai uptrend. Tapi untuk 1 minggu terakhir ini terpantau GJTL masih kesulitan untuk naik di atas 1130. Bisa kita perhatikan di sini, sebelumnya ini merupakan resisten beberapa kali menahan kenaikan dari saham GJTL. Jadi pada Januari beberapa kali GJTL mencoba naik di atas 1130 sampai 1150, selalu gagal break, malah turun di bawah garis EMA 50 150. Dan candle 1 minggu ini memang sudah kurang oke. Shadow ke atas beberapa kali mencoba naik di atas 1130 ini hari Jumat, ternyata masih terbentuk candle merah. Tapi saat ini bisa kita lihat zona support ada di sekitar 1080 sampai 1100. Dan garis EMA 50 tepat di 1080. Jadi untuk teman-teman yang punya saham GJTL di sekitar garis EMA 150 atau di sekitar harga 1000, menurut saya saat ini masih bisa coba di hold. Bisa jadikan 1080 atau garis EMA 150 di sekitar 1070 untuk trail stopnya. Selama masih kuat di atas garis EMA 50 150, minimal GJTL masih yang sideways. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk GJTL, asing 1 minggu ini masih masuk. Dan pada hari Jumat tidak naik dan turun, ini terpantau ini ada sedikit distribusi. Sehingga masih ada distribusi dan candle beberapa hari terakhir masih kurang oke. Saya lihat minggu depan GJTL masih ada potensi untuk sideways untuk tren jangka pendeknya. Masih ada potensi untuk kembali turun menuju zona support ini. Jadi untuk yang ingin coba pantau dari entry, menurut saya ini kesempatan untuk coba tunggu di sekitar zona 1080 sampai 1100. Jadi tempat GJTL atau koreksi ke zona ini masih bisa bertahan, menurut saya masih menarik untuk coba entry di sekitar 1080 dengan target swing jangka pendek di sekitar 1130 sampai 1150. Atau hold saja terus selama GJTL tidak turun bawah garis EMA 50 150 dengan target lebih jauh di sekitar 1160 sampai 1200 untuk target lebih jauhnya. Tapi ingat, apabila mencoba break 1130 masih gagal, GJTL masih akan sideways. Selanjutnya saya coba analisa saham Dharma. Saham Dharma bisa kita lihat dalam 2 bulan terakhir ini mulai sideways karena tetap masih kesulitan untuk naik di atas 1100. Bisa kita perhatikan sebenarnya dari Oktober tahun lalu, Dharma mencoba break 1100 selalu gagal secara candle, tidak terkonfirmasi break. Beberapa kali sempat turun mengetes garis EMA 150. Tapi bisa kita perhatikan di sini, garis EMA 150 atau harga 1000 ini masih berupa support yang lumayan kuat untuk saham Dharma. Jadi beberapa kali memang sempat turun bawah garis EMA 150, tapi menyentuh 1000 ini tidak terkonfirmasi break dan kembali rebound. Jadi secara pergerakan sebenarnya garis EMA 150 masih berupa support kuat. Jadi memang di sini terkonfirmasi break karena berada bawah garis EMA 150, tapi ternyata ini false breakout, Dharma kembali naik dan saat ini berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 di 1050. Tapi walaupun berhasil naik di atas garis EMA 50 150, bisa kita lihat ini garis 1100 masih berupa resisten yang sangat kuat. Dan 2 minggu terakhir Dharma juga kembali mengetes 1100, ternyata ini tetap masih gagal break dan hari Jumat kembali sempat menyentuh garis EMA 50. Tapi penutupan berhasil naik 1% lebih ke 1070. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan untuk saham Dharma, asing terpantau masuk, tapi akumulasi asing atau transaksi asing di saham ini sangat kecil, jadi kita tidak terlalu perlu lihat pergerakan asingnya. Tapi di broker summary terpantau kenaikan ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi saham Dharma karena cara pergerakan saat ini sideways dan masih dekat dengan garis EMA 50 150. Apabila teman-teman ingin coba pantau dari entry, bisa lebih oke coba tunggu di sekitar 1050 sampai garis EMA 150, jika 1030 untuk target entry-nya. Target swing untuk saat ini tetap di sekitar 1100 sampai 1120 untuk target swingnya. Karena apabila mencoba break masih gagal, cara pergerakan tetap masih akan sideways, tetap masih ada potensi kembali melemah ke garis EMA 50 150. Nah sekarang kita lihat saham Bapak Loh Keng Hong lainnya, saham BNGA.
Saham BNGA dalam beberapa minggu terakhir ini memang mulai bangkit, bisa kita lihat berhasil bertahan dari rebound dari garis EMA 50, berhasil rebound, tapi sampai saat ini tetap masih kesulitan untuk naik di atas 1880 sampai 1900. Jadi ini masih berupa zona resisten yang kuat untuk saham CMB Niaga. 2 hari terakhir, CMB Niaga kembali ke terkoreksi, hari Jumat turun 0,8% ke 1850. Dan saat ini garis EMA 50 di sekitar 1830. Dan memang jika kita perhatikan berapa kali mengetes garis EMA 50 150, saham CMB Niaga masih kuat bertahan sehingga secara tren jangka menengah sebenarnya masih bergerak tren. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham CMB Niaga, bisa kita lihat asing 1 minggu ini mulai keluar. Penurunan hari Jumat kemarin ini terpantau juga ini masih ada distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, misalnya saham CMB Niaga harus hati-hati. Ada potensi setelah itu kembali turun mengetes garis EMA 50 sampai 1800. Jadi untuk teman-teman ingin coba pantau saham CMB Niaga untuk coba entry, misalnya lebih oke coba tunggu di sekitar 1800 sampai maksimal 1820. Apabila CMB Niaga terkoreksi ke harga ini masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikuti entry. Dan target swing tetap saat ini sekitar 1880 sampai 1900. Jadi secara pergerakan CMB Niaga akan sideways jika masih gagal naik di atas 1880. Tapi untuk entry atau untuk hold misalnya masih oke selama masih kuat di atas garis EMA 50 150 ini. Sekarang kita lihat saham DLD, salah satu saham punya Bapak Loh Keng Hong juga. Saham ini sebelumnya sempat bangkit, sempat naik lumayan tinggi karena sentimen adanya data center. Tapi bisa kita lihat setelah itu kembali melemah, secara candle 150 masih berupa resisten, tidak terkonfirmasi break. Hari Jumat masih lanjut turun, saat ini kembali mengetes garis EMA 150 yang tepat di harga 140. Jadi saham DLD misalnya harus hati-hati untuk teman-teman yang masih hold. Apabila minggu depan terkonfirmasi break 140 atau garis EMA 150 ini, maka cara pergerakan DLD akan mulai downtrend kembali. Jadi masih ada potensi apabila break untuk kembali turun mengetes 132 sampai 130. Dan dari data broker summary bisa kita lihat penurunan ini asing memang masuk tapi sama ini tidak ada akumulasi besar. Secara keseluruhan ini masih distribusi. Penurunan ini juga terpantau ini masih ada distribusi. Jadi untuk teman-teman masih hold, selama masih kuat di atas 140 teman-teman masih mau hold, masih oke. Tapi jika tembus atau terkonfirmasi break garis EMA 150, pertimbangkan untuk keluar. Dan secara teknikal akan mulai downtrend. Ingat dengan target penurunan ke 130 sampai 132. Dan target penurunan terdekat di 135. Ini masih berupa support minor untuk DLD. Apabila teman-teman mau coba spekulasi buy, wait and see dulu. Entry apabila memang DLD bisa bertahan dari rebound dari 140. Apabila gagal bertahan, ingat ini resiko akan lumayan besar, akan mulai bergerak downtrend. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.